Lumen nomor 11.647, 25 Juni 2024. Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia, siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Melakukan Inti Hukum Taurat. Yang berdasarkan pada Injil Matius bab 7 ayat 12. Yesus bersabda, "Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka." Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hal-hal yang dibahas dalam Injil Matius bab 7 tampaknya merupakan ucapan-ucapan yang terpisah, yang tidak disatukan dalam sebuah ikatan tematik yang khusus. Dalam bacaan Injil sebelumnya, Yesus berbicara tentang penghakiman. Sementara dalam Injil hari ini, kita diingatkan untuk mempergunakan dan memperlakukan barang-barang yang kudus. Apa yang menjadi inti dalam hukum Taurat dan pintu yang sempit. Injil Matius menegaskan pengajaran Yesus dengan berkata, "Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka." Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Saudara-saudari terkasih, kata-kata Yesus supaya jangan kita memberikan barang-barang yang kudus kepada anjing dan jangan melemparkan mutiara kepada babi mungkin
terasa sangat keras di telinga kita. Tetapi di sini, Yesus hanya mau menegaskan bahwa kerajaan Allah yang Yesus wartakan bukan untuk disalahgunakan atau dibiarkan tanpa makna. Maka, pada zaman Yesus, Yesus tidak mau memaksakan kerajaan Allah itu kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang merasa dirinya paling pintar dan benar. Jika kerajaan Allah itu tetap diberikan kepada mereka yang sudah menutup pintu hatinya, maka hal itu akan menjadi mubazir dan sia-sia. Dan Yesus tidak mau hal itu terjadi. Yesus hanya mau kerajaan Allah itu diberikan dan diwartakan kepada orang-orang yang mau membuka pintu hatinya. Lebih lanjut, Yesus memberikan sebuah nasihat kehidupan yang kadang disebut sebagai aturan emas, yakni melakukan kepada orang lain apa yang ingin orang lain lakukan kepada kita. Saudara-saudari terkasih, inti hukum Taurat terkandung dalam satu kalimat, yakni melakukan kepada orang lain apa yang ingin orang lain lakukan kepada kita. Kalimat ini mirip dengan hukum cinta kasih, yakni mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Intinya sama, yaitu mengajarkan sekaligus mendorong kita untuk berbuat baik kepada sesama. Kalau kita ingin dicintai, maka kita yang terlebih dahulu mencintai sesama kita. Kalau kita ingin orang lain menepati janjinya kepada kita, maka kita pun harus terlebih dahulu menepati janji kita kepada orang lain. Kalau kita ingin orang lain memaafkan kesalahan maupun kekurangan kita, maka kita pun hendaknya terlebih dahulu memaafkan kesalahan dan kekurangan sesama kita. Kalau kita ingin orang lain menolong kita, maka terlebih dahulu kita harus menolong orang lain. Kalau kita ingin orang lain menghormati kita, maka kita pun semestinya terlebih dahulu menghormati orang lain. Kalau kita ingin orang lain setia, maka kita harus terlebih dahulu belajar dan berusaha untuk setia kepada sesama. Kalau kita menginginkan orang lain peduli kepada kita, maka kita pun seharusnya terlebih dahulu peduli dengan sesama. Dan masih banyak contoh lain yang dapat kita lakukan dalam hidup sehari-hari. Saudara-saudari terkasih, inti hukum Taurat yakni melakukan apa yang ingin orang lain lakukan kepada kita bukanlah perkara mudah. Dalam bahasa Injil, ini merupakan pintu yang sempit. Maka hanya sedikit umat Kristiani yang bisa melakukannya dengan baik dan benar. Ketika kita hidup pas-pasan atau berkekurangan, sulit bagi kita menolong sesama. Kita beralasan bahwa kita sendiri saja belum cukup, apalagi menolong sesama. Padahal ajaran Yesus sudah jelas bahwa kalau kita ingin ditolong, kita harus terlebih dahulu menolong orang lain. Dalam kaitan dengan kenyataan ini, kita bisa belajar dari seorang janda di Sarfat, wilayah Sidon,
seperti yang dapat kita baca dalam kitab pertama Raja-Raja. Di situ dikisahkan seorang janda miskin yang hanya memiliki sedikit roti dan minyak. Tetapi walaupun dalam keadaan miskin, janda itu tetap mau menolong Nabi Elia yang sedang lapar. Setelah menolong Nabi Elia, janda itu pun ditolong oleh Tuhan Allah. Dengan demikian, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menolong atau berbuat baik kepada sesama seperti inti hukum Taurat. Marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah kita sudah berusaha untuk mengamalkan inti hukum Taurat dengan melakukan apa yang ingin orang lain lakukan kepada kita? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah menasihati dan mendorong kami untuk melakukan apa yang ingin orang lain lakukan kepada kita. Berilah kami kekuatan Roh Kudus-Mu, supaya kami senantiasa terdorong untuk menolong dan berbuat baik kepada sesama, meskipun kami sendiri berkekurangan. Doa ini kami persembahkan dalam nama-Mu, Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.